Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dan Pratama. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara memprogram parkir auto dan manual. Nah, pertama-tama kita harus masuk ke aplikasi CX Programmer. Setelah itu kita ke file kiri atas, lalu membuat new folder baru. Nah, di sini kita memilih device tipe apa yang kita gunakan. Saya di sini menggunakan CP1E. Lalu jika sudah, kita masuk ke setting sebelah kanannya. Nah, di sini kita bisa mengatur CPU-nya. Dan di sini saya menggunakan CPU N40. Nah, untuk mempermudah kita memprogram, biasanya saya memasukkan input atau output-nya terlebih dahulu. Karena itu saya sudah menyiapkan soalnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada S1, PB1, S2, PP2 ini sebagai input. Dan L1, L2, dan dua motor ini sebagai output. Nah, untuk mempermudah kita memasukkannya, biasanya saya memakai P on atau P always on. P113. Nah, kita bisa memasukkan alamat S1, misalnya 00, bisa menggunakan alamat kontak bantu NU atau bisa menekan C. Alamat 00 untuk S1 dan alamat 1 untuk PB1, alamat 2 untuk S2 dan alamat 3 untuk PB2. Nah, setelah input, biasanya saya memasukkan outputnya yaitu dengan cara menekan O dan memasukkan alamat outputnya. Misal 100.00 untuk L1 dan 100.01 untuk L2. Nah, di sini kan ada dua motor. Nah, setiap motor kan ada putar kiri dan putar kanan. Jadi, setiap satu motor ini ada dua alamat output. Nah, contohnya seperti ini. Di alamat 100.02, kita bisa memasukkan motor satu kanan atau gate masuk buka on. Dan 100.03 M1 kiri atau gate masuk tutup on. Dan berlaku untuk motor yang kedua, jadi kita copy saja. Setelah 100.03 yaitu 100.04 motor 2 putar kanan atau gate keluar buka on. Lalu 100.05 M2 putar kiri atau gate keluar tutup on. Nah, setelah memasukkan input dan output, kita bisa mulai masuk ke programnya. Jadi kita baca dulu soalnya. Nah, di sini kan ada selektor posisi auto dan selektor posisi manual. Nah, kan di sini tidak ada alamat input selektor posisi auto dan manual. Adanya cuma ada di HMI. Nah, HMI ada manual atau auto. Nah, untuk memasukkan alamat input HMI, kita bisa memasukkan alamat Word atau W. Dengan cara contohnya begini. Di selektor kan ada posisi off dan posisi on. Jadi saat posisi off, kita bisa menambahkan kontak bantu NC atau bisa menekan garis miring. Dengan cara memasukkan Word atau W. W1 misalnya contohnya. Untuk auto atau manual. Kita masukkan ke alamat output semut terlebih dahulu biar mudah. Manual. Biasanya saya juga menggunakan P always on biar mudah. Nah, jika off sudah, maka kita bisa saat kondisi on-nya. W1, 201 untuk kondisi auto. Jadi, jika selektor kondisi off, maka akan masuki program manual. Jika kondisi selektor on, maka memasuki program auto. Nah, kita di sini akan mengerjakan program auto terlebih dahulu. Sumber auto yaitu 201.
Kita baca, setiap ada mobil masuk dan menekan PB1 apabila mobil yang parkir kurang dari 10, tampilan counter pada HMI akan naik sekali. Maka selang 3 detik, palang akan membuka dan akan menutup otomatis setelah mobil melewati S1. Bisa kita, jadi jika ingin ada mobil ingin parkir, harus menekan PB1 terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan alamat 1, PB1, dan menggunakan alamat sebut terlebih dahulu, semu terlebih dahulu biar mudah, 300, PB1, tampilan selang 3 detik, git, buka, git, masuk, buka, on. Jangan lupa kasih pengunci. Lalu, maka selang 3 detik palang akan membuka. Jadi kita memakai instruksi timer dengan cara menekan I, mengetik timer, spasi, alamat, misalnya 000, spasi, pagar. Nah, setiap 10 di sini, 10, 10 di sini, maka ini melambangkan 1 detik. Nah, sedangkan di soal atau perintahnya, maka selang 3 detik. Jadi di sini kita memakai 30. Palang akan membuka dan akan menutup otomatis setelah mobil melewati S1. Jadi kita memakai program terusan, lalu kita memasukkan melewati S1. Jadi di sini kita memakai S1 alamat 00, lalu kita masukkan ke alamat sebut terlebih dahulu, ke gate, masuk, tutup, on. Kita kasih pengunci. Nah, di sini juga ada keterangan untuk sensor-sensornya. S1 adalah pendeteksi mobil sudah melintas gerbang. Pendeteksi disimulasi menggunakan push button dengan karakter saat aktif mobil masih belum melintas. Saat tidak aktif mobil sudah melintas. Jadi di sini S1-nya kita harus memakai div down. Div down bisa kita gunakan dengan cara menekan shift dan 5. Setelah mobil melewati S1, palang akan menutup secara otomatis. Nah, otomatis bisa kita gunakan timer juga untuk mematikan. Timer 1, misalnya 2 detik saja, untuk mematikan sumber gate masuk. D1. Nah, tadi kan juga ada tampilan counter pada HMI akan naik sekali. Nah, jadi counter pada HMI itu yaitu ini, yang ada 08-nya ini. Jadi akan naik, naik, naik. Misal naik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, karena dari itu kita harus memakai instruksi data memori. Instruksi data memori itu dengan cara menekan I, add, plus plus, D0, misalnya di data memori 0. Lalu kita juga ada syaratnya. Mobil yang parkir kurang dari 10. Maka di sini jika menggunakan instruksi jika, jadi kita tekan I, jika data kurang dari 10, maka alamat D0 bisa menambah 1. Dan sedangkan jika sudah 10, maka pintu open tidak bisa membuka. Dengan cara kita kasih di sini juga jika kita copy saja, jika kunci seperti ini. Nah, sudah. Kita tinggal masukkan alamat semuanya ke alamat output asli. Jadi misal untuk ini jadi timer 0 selang 3 detik maka akan membuka. Jadi motor satu kanan gate buka ini D0 akan dimatikan 301. Oh, sorry, ini 300 dimatikan oleh timer. Lalu 301 untuk menutup. Sudah masuk. Sudah selesai. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya.
Setiap ada mobil akan keluar dan menekan PB2, maka tampilan counter pada HMI akan turun sekali. Maka setelah 3 detik, palang akan membuka dan akan menutup otomatis setelah mobil melewati sensor 2. Jadi, kita memasukkan sensor 2. Sensor 2 alamatnya 3. Jadi, alamat 3, sensor 2. Kita masukkan ke semut terlebih dahulu, maka 302, habis 301, 302, gate, keluar, buka, on. Kita kasih, jangan lupa kita kasih pengunci selang 3 detik. Jadi kita copy saja yang atas, kita pakai timer 3 detik, kita ganti alamatnya setelah alamat timer 1 yaitu timer 2. Jadi setelah alamat timer 1 yaitu alamat timer 2. Jadi kita otomatis setelah melewati sensor 2. Jadi kita program selanjutnya sensor 2 alamatnya 2. Kita masukkan sensor 2 yaitu dengan memasukkan alamat 2. Nanti kita masukkan ke alamat semu 303 gate, keluar, tutup, on. Kita kasih pengunci 303. Nah, sensor 2 di sini juga ada keterangan cara kerjanya. Sensor 2 adalah pendeteksi mobil sudah melintas gerbang. Pendeteksi disimulasi menggunakan push button dengan karakter sensor saat aktif, mobil masih belum melintas. Saat tidak aktif, mobil sudah melintas. Sama seperti sensor 1 tadi. Jadi kita kasih div down dengan cara shift dan 5. Kita kasih timer untuk secara otomatisnya mati. Jadi 3:20. T3. Nah, tadi kan juga saat setiap ada mobil akan keluar dan menekan PB2, maka tampilan counter pada HMI akan turun sekali. Maka selang 3 detik palang akan turun. Jadi maka tampilan counter pada HMI akan turun sekali. Jadi kita kasih di sini turun. Jadi kita kasih data memori, instruksi data memori untuk mengurangi. Seperti tadi, instruksi dan kita menekan I, add, minus, D0. Kita kasih syarat jika kurang dan 0, D0, maka bisa mengurang. Dan sebaliknya, ini taruh sini saja. Maaf, kita copy. Nah, jika 0, kondisi parkir kondisi 0, maka pintu keluar tidak bisa membuka. Jadi di sini kita kasih instruksi tadi I kurang dari 0. Kita copy. Nah, sudah. Kita tinggal masukkan alamat semuanya ke output asli. 302, gate keluar, buka on. 302 dimatikan oleh T2. Lalu 303 untuk menutup. 303 untuk menutup gate keluar. Lalu sudah kita membaca soal berikutnya. Lampu indikator penuh menyala saat area parkir sudah terisi 10 mobil. Jadi di sini kita memakai instruksi data memori yaitu I jika sama dengan dan 10 D0, maka alamat semu 304 akan menyala. Cara membacanya itu jika data
D0, data dari D0 sama dengan dan 10, maka 304 akan menyala. Alamat D0 sama dengan dan 10, maka alamat 304 akan menyala. Cara membacanya seperti itu. Jadi tinggal masukkan 304 dengan ketentuan lampu penuh yaitu L1. Jadi L1 yaitu 304 penuh. Dan sedangkan L2 parkir belum penuh, jadi kita kasih NC-nya 100.00 saja. Nah, jadi sudah untuk program autonya. Kita masuk ke program manual. Manual. Untuk sumber manual yaitu 200.00. Kita kasih 200.200. Oke, kita lanjut. Selektor posisi manual akan menjalankan sistem secara manual. Operator dengan ketentuan tombol open untuk membuka gate secara manual. Nah, di alamat input kan tidak ada tombol open, adanya di HMI. Nah, ini jadi kita di sini tetap menggunakan alamat word atau W. Misal alamat W1 kan sudah, jadi kita lanjut ke alamat W2. W2 jadi untuk membuka gerbang masuk. Jadi kita bedakan alamat semuanya yaitu 400. Kita kasih gate masuk buka on. Saat kondisi manual, maka program tidak akan berjalan secara otomatis. Jadi di sini ada orang yang menekan tombol open secara tahan sampai gate akan membuka secara perfect atau sudah membuka secara cukup untuk mobilnya. Lalu saat tombol open dilepas, maka gate membuka akan berhenti. 401 gate buka off. W2. Jangan lupa kasih pengunci. Gate buka. Jadi simulasinya seperti ini. Saat tombol open ditekan, maka gate masuk akan membuka terus sampai tombol open dilepas. Maka akan berhenti. Seperti itu cara kerjanya. Jadi kita lanjut ke tugas selanjutnya, tombol close untuk menutup gate secara manual. Tombol close untuk menutup. Jadi kita namai dulu W2 tadi untuk tombol open. Kita selanjutnya yaitu W3. Tombol close. Nah, kita masukkan ke 402. Gate tutup, gate masuk, tutup, on. Kita kasih pengunci, jangan lupa 402. Nah, 402 ini untuk mematikan saat menutup, yaitu kita 403. Gate masuk, tutup, off. Kita kasih pengunci. Saat kondisi manual juga, HMI akan naik. Jadi saat masuk, kondisi HMI juga akan menambah. Jadi di sini kita menambahkan data memori, yaitu dengan cara menekan I, add, plus, D0. Kita kasih syarat juga, yaitu I kurang dari dan 10 D0.
program masuk sudah selesai. Sekarang kita saat untuk program keluarnya. Jadi setelah W3 kita ke W4, tombol open keluar. Tombol open keluar, kita masukkan ke alamat semut terlebih dahulu. Git keluar buka on. Kita jangan lupa kasih pengunci. Setelah itu 404 kita ke W4 yang NC untuk mematikan saat sudah perfect. 405 git keluar buka off. Kita kasih pengunci. Lalu kita harus menutup gerbangnya dengan cara menekan tombol close. Setelah W4 yaitu W5 tombol close. Kita masukkan ke alamat semut terlebih dahulu yaitu 406 get keluar tutup on. Kita kasih pengunci jangan lupa 406. Lalu 406 kita kasih NCW5 untuk mematikan. 407 get keluar tutup off. 407 lah. Saat keluar HMI juga harus kondisinya berkurang. Jadi di sini kita harus pakai data memori juga add minus D0. Kita kasih syarat juga jika dan 0 D0. Jika data D0 lebih dari 0 maka bisa jalan. Cara bacanya seperti itu. Jadi kita masukkan ini 401 untuk mematikan, ini geser gen buka off, jadi kita masukkan saja ke atasnya 401. 403 ini jadi 400 get masuk tutup off, jadi di sini 403 atau ke output aslinya saja ya biar enak. Jadi kita masukkan 400 get masuk buka on. Jadi di sini get masuk buka on. Kita masukkan 400 tadi dimatikan oleh 401. Lalu 402 get masuk tutup on dimatikan oleh di normally close oleh 403 yaitu get masuk tutup off. Lalu kita masuk ke 404 yaitu get keluar buka on. Kita masuk ke alamat 100.04 lalu dimatikan oleh 405 yaitu get keluar buka off. Lalu 406 untuk get keluar tutup on yaitu dimasukkan di alamat 100.05. Lalu dimatikan oleh 407 get keluar tutup off. Jadi cara kerja manual yaitu seperti ini, saya contohkan. Saat kondisi selektor off, maka program manual yang akan berjalan. Saat tombol open ditekan oleh pengendara atau oleh tukang parkirnya, maaf ini salah, ini dari 0. Maka motor satu kanan akan membuka. Motor satu kanan akan membuka. Tapi jika tombol open sudah dilepas, maka
motor satu kanan akan mati. Nah, seperti itu. Nah, untuk menutupnya juga sama. Jika tombol close ditekan, maka motor satu kiri atau gate masuk tutup akan on sampai tombol close dilepas. Maka gate masuk tutup on akan mati atau motor satu kiri mati. Jangan lupa di kondisi manual juga harus dikasih perintah jika mobil parkiran penuh, maka 304 maka lampu penuh akan menyala. Kita simulasikan semua. Saat kondisi selektor off, maka program manual yang akan berjalan. Kita coba program autonya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa berjalan yaitu program manual. Kita baca tombol open untuk membuka gate secara manual. Secara manual, jadi tombol open akan ditekan panjar atau ditekan terus oleh tukang parkir. Lalu, motor satu kanan atau gate buka akan membuka sampai tombol open ini dilepas oleh tukang parkir. Maka tombol open saat dilepas, motor satu kanan akan off. Saat motor satu off, kondisi palang masih berada di atas. Untuk menutup palang, bisa menekan tombol close. Maka motor satu kiri atau gate masuk tutup akan bekerja. Maka palang akan menutup sampai tombol close dilepas oleh operator. Maka motor satu kiri atau gate masuk tutup on akan mati. Tutup on akan mati dan HMI akan menambah 1. Saat ada mobil masuk, HMI akan menambah 1. Nah, di sini kan sudah menambah 1. Saat ada mobil ingin keluar, maka bisa menekan tombol open di posisi keluar, di gate keluar. Jadi operator bisa menekan tombol open di gerbang keluar. Maaf, ini salah. Maka motor dua kanan atau gate keluar buka akan bekerja atau membuka sampai tombol open dilepas. Maka motor dua kanan atau gate keluar buka akan mati. Nah, untuk mengembalikan posisi palang yang berada di atas, bisa menekan tombol close. Maka motor dua kiri atau gate keluar tutup bekerja. Maka akan bekerja menutup sampai tombol close dilepas. Maka motor dua kiri akan mati. Kita di sini pakai NC aja di sini buat bisa bekerja lagi. Nah, sudah.
Jika 10, jika tahu penuh, kondisi parkiran penuh, semisal di sini saya isi 9, maka jika ditekan tombol open, lalu saya lepas, maka 304 akan menyala atau lampu indikator penuh akan menyala dan lampu 2 akan mati. Lampu 2 itu sebagai indikator parkir belum penuh. Jadi di sini saya lupa mengasih saat kondisi parkiran penuh, maka tombol buka tidak bisa bekerja. Kita kasih di sini, lalu kita coba 9. Tapi saat parkiran sudah penuh, jika ditekan tombol on, maka pintu gate tidak akan bekerja karena sudah penuh. Juga saat keluar harus dikasih syarat begitu. Jika sudah tidak ada mobil di parkiran, maka pintu keluar tidak akan bisa membuka. Kita pindah sebelah kanan dikit. Kita copy. Kita enter. Kita copy, paste. Nah, sudah. Jadi cara kerjanya begini. Kita nolkan dulu. Lalu kita cara kerjanya. Jika tombol open ditekan oleh operator, maka gerbang gate masuk atau M1 kanan akan bekerja sampai palang membuka sampai mobil bisa masuk, lalu operator bisa melepas tombol open. Maka motor 1 kanan atau gate masuk buka akan mati. Nah, palang kan masih ada di atas. Nah, karena dari itu, maka operator bisa menekan tombol close untuk menutup gerbang buka. Maka M1 kiri atau gate masuk tutup on atau bekerja. Setelah gate menutup, operator bisa melepas tombol close. Maka motor 1 kiri atau gate masuk tutup on akan mati. Jika ada mobil ingin keluar, oh ya, di sini HMI sudah menambah 1. Jika mobil ingin keluar, operator bisa menekan tombol open di get out. Jadi, ini salah, maaf. Ini. Maka gerbang get out M2 kanan akan bekerja sampai mobil bisa keluar, operator bisa melepas tombol open. Lalu kondisi palang kan masih di atas, maka operator bisa menekan tombol close, maka M2 kiri atau gate keluar tutup akan bekerja. Sampai gate akan menutup, operator bisa melepas tombol close. Dan HMI sudah mengurang menjadi 0. Saat kondisi parkir 0, tombol open keluar, gate keluar tidak bisa membuka. Karena kondisi parkir sudah kosong. Program manual sudah, kita masuk ke program auto. Jadi selektornya kita aktifkan ke kondisi on. Saat selektor kondisi on, maka
program manual tidak bisa bekerja. Yang bisa bekerja cuma kondisi auto. Kita baca soalnya. Setiap ada mobil masuk dan menekan PB1 apabila mobil yang parkir kurang dari 10, maka tampilan counter pada HMI akan naik sekali, maka selang 3 detik palang akan membuka dan akan menutup otomatis setelah mobil melewati S1. Jadi, jika ada mobil masuk, maka pengendara harus menekan PB1 terlebih dahulu. Oh, ini salah, maaf. Ini kurang dari. Ini juga L. Lalu gate akan membuka dan akan mati sendiri. Gate akan membuka secara seperti ini saja. Maaf, tidak kelihatan. Maka pengendara atau sopir bisa menekan PB1. Maka M1 kanan akan membuka selama 3 detik lalu mati. Lalu mobil terdeteksi oleh sensor 1. Setelah mobil sudah tidak terdeteksi sensor 1 atau sudah maju ke parkiran, maka motor 1 kiri atau gate masuk tutup akan on dan 2 detik kemudian akan mati. Lalu HMI akan menambah 1. Lalu jika ada mobil ingin keluar, bisa menekan PB2. Sopir bisa menekan PB2, maka ini salah juga. PB2, maka motor 2 kanan atau gate keluar buka akan bekerja selama 3 detik lalu mati. Lalu mobil akan terdeteksi oleh sensor 2. Setelah mobil sudah tidak terdeteksi sensor 2 atau sudah melaju atau keluar parkiran, maka M2 kiri akan bekerja menutup ke gate keluar selama 2 detik lalu mati sendiri. Dan HMI akan berjumlah 0 karena kondisi parkiran kosong. Jika kondisi parkiran 9, maka saat ada orang menekan PB1, langsung PB1, lalu terdeteksi oleh sensor 1 mobilnya. Setelah itu mobil masuk ke parkiran, N1 tidak terdeteksi, maka motor 1 kiri akan bekerja. Ini tidak bisa sama ternyata, jadi 305. Ini jadi 305 juga untuk penuh, auto, dan manual. L1 akan menyala dan L2 akan mati. Akan mati. Dan saat kondisi parkiran penuh, tombol PB1 ditekan, maka motor satu kanan atau gate masuk membuka tidak akan mau bekerja karena kondisi parkiran sudah full. Yang bisa bekerja cuma gate keluar. Motor 2 PB2 ditekan, motor 2 kanan akan bekerja selama 3 detik lalu mati. Lalu mobil terdeteksi oleh sensor 2. Saat sudah tidak terdeteksi oleh sensor 2, maka motor kiri akan bekerja. Dan HMI akan berkurang menjadi 9. Jika HMI 0 atau kosong, maka pintu keluar tidak bisa bekerja. Karena kondisi parkiran kosong. Oleh karena itu yang bisa bekerja cuma gate masuk. Setelah detik-detik mati, lalu terdeteksi oleh sensor 1. Setelah tidak terdeteksi oleh sensor 1,
Motor satu kiri akan bekerja selama 2 detik lalu mati. Lalu HMI akan menambah 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.